Hai, assalamualaikum, selamat petang semuanya. Hari ini hari Jumaat ya guys ya. Hari Jumaat pukul 5.30 petang. Mau ambil Hafiz. Hafiz tuh udah jam 4 ya guys ya. Jadi dia masuk sesi petang ya guys ya. Sekolah kat sini nih kecil, jadi dibagi dua sesi gitu ya guys ya. Untuk darjah 1, 2, 3 tuh masuknya petang ya, masuknya pagi ya guys ya. Salah. Kalau darjah 4, 5, 6 dia masuk petang, dan tapi kalau darjah 1, 2, 3 tuh masuknya pagi ya guys ya. Dan adik tuh ada yang tanya kenapa pakaiannya dah tak pakai baju Melayu atau baju kurung gitu ya guys ya. Sebab dekat sini nih dah hampir 2 bulan. Saya rasa dah hampir 2 bulan pihak Kementerian Pendidikan dari pusat sana itu dah mengizinkan murid-muridnya pakai baju biasa ya guys ya, atau t-shirt sukan atau t-shirt putih itu gitu ya guys ya. Tapi untuk sekolah agama, untuk yang perempuan harus lengan panjang ya guys ya, harus lengan panjang, tak kisah pakai t-shirt apapun, yang penting lengannya itu panjang ya guys ya, macam ini lengannya panjang. Dan untuk lelaki itu tak kisah, untuk lengan pendek atau lengan panjang itu tak apa, tapi janji kena pakai songkok, atau harus itu songkok itu wajib ya guys ya, sebab ini sekolah agama kan. Kecuali kalau sekolah kebangsaan itu tak apa, tak pakai ya guys ya. Dan dalam video ini saya nak sharing sedikit. Dekat Malaysia itu kebanyakan setiap sekolah tu ada kantin ya guys ya. Setiap sekolah tu ada kantin, dan dekat depan sekolah itu, dekat luar sekolah tu tak ada orang meniaga ya guys ya. Macam dekat Indonesia kan, memang kat Indonesia pun ada kantin juga kan. Dalam sekolah tu ada kantin, ada koperasi pun ada, tapi dekat luar sekolah tu banyak yang meniaga jajan-jajan, air macam ni. Ni depan sekolah ya guys, ini depan sekolah kosong ya guys, ini kosong, tak ada orang meniaga. Tak kisahlah meniaga es krim ke apa ke, jajan ke, itu tak ada ya guys ya, memang persis tak ada ya guys ya. Tapi kalau dekat Indonesia ada kan. Saya ingat masa dulu saya SD gitu ya guys ya. Memang banyak betul ya guys ya. Dan ini sekarang saya nak balik, mau hantar Hafiz sampai ke rumah, lanjut nak pergi ambil Apit ya guys ya, dekat sekolah kebangsaan ya guys ya. Jadi kalau siapa yang hari tu yang tanya Mbak macam mana pergi perjalanannya, okey, sekarang saya akan perjalanan dari sekolah agama menuju ke rumah, nanti lanjut pergi ke sekolah kebangsaannya ya guys ya, melintas Cicantas, bawah tu ada kereta api ya guys ya. Punya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Terima kasih.
Oke, sekarang dah sampai ke Blok C ya guys ya. Dan ternyata jaraknya tu cuma 2 minit dari sekolah. Kalau naik motor 2 minit saja ya guys ya. Dan ini saya lanjut mau pergi ambil apit dengan ayahnya, sebab kalau saya seorang saya tak boleh ya guys ya, sebab nanti susah nak ambil video. Saya dah serik dah kalau ambil video dekat sambil bawa motor tu. Hari tu dah pernah jatuh ya guys ya. Dan ini saya perjalanannya dari rumah sampai ke sekolah ya guys ya. Dan ini memang saya lalunya memang selalu dekat sini. Ini jalan satu-satunya mau menuju ke perbatasan desa sebelah ya guys ya. Jadi melewati Cijantas ya guys ya. Cijantas yang bawahnya itu kan sebab ada rel kereta api ya guys ya. Dan satu lagi, kalau dekat Malaysia ni setiap ada rel kereta api itu pasti akan ada Cijantas ya guys ya. Jadi tak melalui ada palang, lepas tu lalu dekat Cijantas lalu dekat rel kereta api itu tak ada ya guys ya. Dekat Malaysia memang tak ada ya guys ya. Semua ada Cijantas. Memang semua tu ada Cijantas, jadi tak melalui rel kereta api gitu ya guys ya. Oke, sekarang dah sampai dekat sekolah metodis. Ini yang cat biru itu, pagar itu bagian belakang dengan tepi sekolah ya guys ya. Dan ini sekolah metodis sampai pergi sana ya guys ya. Dan tengok dekat sini ni tak ada orang yang meniaga ya guys ya. Memang bersih, tak ada meniaga. Saya pun tak tahu kenapa dekat Malaysia tu tak ada orang meniaga kat depan-depan macam dekat Indonesia gitu ya guys ya. Kenapa? Kadang saya pun terfikir kalau ada, saya yang nak meniaga ya guys ya. Betul, kalau ada, kalau diizinkan, memang saya nak meniaga kat depan gitu ya guys ya. Tak kisahlah jual sempol ke, pentol ke, cilok ke kan, dengan pop ice ke kan. Dan ini semua nak pada balik ya guys ya. Ni dah nak balik, nak kena tunggu dulu. Dia tak boleh masuk kecuali nanti kalau anak boleh keluar, ada mak dia, baru boleh diambil gitu ya guys ya. Ni guys ya, tak ada yang jual. Ini mana? Tak ada orang jual kat luar ya. Ada lagi kok. Ada lagi tadi. Ada banyak. Pak kantin ni guys. Ni kantinnya ni. Ni kantin. Ni kantin. Okay, untuk kantin ni dekat Malaysia ni setiap sekolah tu memang ada kantinnya masing-masing. Ada kantin ya guys. Jadi memang di luar tu tak ada jajan lagi. Dan untuk harga makanan dekat sini sangat-sangat murah ya guys ya. Untuk nasi ayam ini untuk budak sekolah tau. Kalau nasi ayam itu harganya RM2 dan mihun atau mie goreng itu hanya RM1 ya guys ya. Dan untuk air itu RM1 satu cawan ya guys ya. Dan ini itu nampak ada satu baldi atau ember ya guys ya. Itu tempat pinggan ya guys ya. Jadi dekat situ tuh anak-anak lepas makan terus hantar pinggannya masing-masing. Dekat situ asing-asing ya, macam pinggan asing, sudu asing, cawan pun asing ya guys ya. Jadi tak boleh campur ya guys. Jadi memang budak-budak lepas makan terus hantar pinggan, sudu dengan cawan dekat situ ya guys ya. Dan ini adalah
lapangan ya guys, atau padang. Kalau Malaysia cakap tu padang ya guys ya. Dekat Malaysia ni setiap sekolah pasti ada lapangan sendiri ya guys ya, atau padang gitu ya guys ya. Sebab dia tak boleh kongsi dengan sekolah lain gitu ya guys ya. Dia tak boleh kongsi dengan sekolah lain. Jadi setiap sekolah tu ada lapangan sendiri-sendiri gitu. Ini bagian belakang ya guys ya. Dan ini bagian belakang sekolah. Dan sekarang saya nak balik. Itulah perkongsian saya tentang sekolah di Malaysia ya guys ya. Jadi tak ada orang yang meniaga dekat depan atau di luar sekolah itu, tak ada orang meniaga. Dan setiap sekolah itu ada kantin, dan ada lapangan atau padang sendiri-sendiri ya guys ya. Jadi tak boleh lapangan itu kongsi dengan sekolah lain gitu, tak boleh ya guys ya. Itulah perkongsian saya hari ini. Terima kasih semuanya. Saya minta maaf kalau saya ada salah kata atau salah ucap, saya minta maaf. Pokoknya terima kasih semuanya yang sudah nonton video saya sampai habis. Silakan komen, like, komen, dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe ya guys ya. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Bye.